Pengacara terdakwa korupsi proyek BTS Bakti Kominfo Irwan Hermawan Magdir Ismail datang ke Kejagung untuk menyerahkan uang 27 miliar rupiah secara tunai pada hari ini. Uang 27 miliar ini diterima oleh Magdir dari pihak swasta terkait dengan kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo yang menjerat kliennya tersebut pada pekan lalu. Kita langsung simak ada informasi yang akan disampaikan oleh Kejagung terkait dengan penyerahan uang 27 miliar rupiah berikut ini. Ya, sembari kita menunggu audio dari Kejagung, seperti yang Anda lihat, ini adalah kuasa hukum dari Irwan Hermawan, yaitu Magdir Ismail, yang menepati janjinya tadi pada pukul 10 pagi datang ke Kejagung untuk menyerahkan uang 27 miliar rupiah yang diterima oleh kliennya dalam kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Seperti yang Anda ketahui, Irwan Hermawan merupakan terdakwa dari kasus korupsi Bakti Kominfo bersama dengan Menkominfo Johnny G. Plate. Tadi Magdir sudah tiba di Kejagung sekitar pukul 10 pagi dan akan segera menyampaikan ke awak media detail pengembalian uang 27 miliar rupiah ke Kejagung ini. Bil, Nabil, cek. Bang, sorry bang ya. Sorry bang. Agar nikmati gitu kan. Kamera obat deh. Sabotan nih. Obat. Lu maju lagi kali ya? Lu nggak dibenerin mic-nya. Kita yang majuan apa dia? Dia yang maju. Udahlah, gas lah. Ya, seperti yang tampak di sisi kanan layar Anda ini adalah visual uang yang diserahkan oleh Magdir Ismail, kuasa hukum dari Irwan Hermawan, terdakwa kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo. Uang ini diserahkan ke Kejagung pada pukul 10 pagi ini. Dan pada siang ini kita akan nantikan bersama konferensi pers yang akan digelar oleh Magdir Ismail. Tentu akan dijabarkan detail sejauh mana uang ini mengalir ke sejumlah pihak dalam korupsi BTS Bakti Kominfo. Karena kalau kita uraikan soal nominal yang diterima klien Magdir Ismail ini, cukup banyak jumlah yang diterimanya dan sudah diberikan ke sejumlah pihak, mengalir diantaranya kepada mantan Menkominfo, Johnny G. Plate, ditambah juga ada Elvano Hatorangan, ada juga terhadap Direktur Utama Bakti dan Kuasa Pengguna Anggaran KPA Anang Ahmad Latif, dan pihak lainnya kepada Feryandi Mirza.
ada nominal atau sejumlah uang diberikan kepada pihak tersebut dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Dan dalam eksepsi dalam persidangan terdahulu kita ulas kembali apa yang disampaikan oleh Irwan Hermawan, terdakwa kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Dalam eksepsinya dibacakan bahwa sejumlah pihak yang menerima ini adalah sosok X, kemudian Y, dan Z. Ini punya keterkaitan dengan uang 27 miliar rupiah yang telah diterima Irwan dari pihak swasta. Sebagaimana kita ketahui, sejumlah pihak dituding atau diklaim menerima uang atau aliran uang dari Bakti Kominfo ini. Disebut-sebut ada sejumlah tokoh politik dan harus didalami oleh PPATK. Seperti yang sudah disampaikan oleh PPATK, perlu adanya pendalaman, penelusuran oleh PPATK, pihak-pihak mana lagi yang terlibat atau yang menerima uang dari korupsi BTS Bakti Kominfo ini. Ya, sebelumnya juga kita ketahui bersama ya, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo sudah diperiksa oleh Kejagung menjelaskan dugaan aliran dana yang dia terima dari korupsi BTS Bakti Kominfo. Tapi tegas dikatakan oleh Kejagung, uang yang diterima oleh Dito ini bukanlah yang berkaitan dengan korupsi BTS Bakti Kominfo, namun punya keterkaitan lain, dan tentu kita harus menunggu keterangan resmi dari PPATK sejauh mana penelusuran yang telah dilakukan oleh PPATK dugaan aliran dana yang diterima oleh sejumlah pihak ini. Terdakwa korupsi BTS dan tindak pidana pencucian uang Irwan Hermawan Magdir Ismail menyatakan bahwa beberapa pihak yang menerima aliran dana uang kasus korupsi BTS ini disampaikan sebelumnya di eksepsi kliennya di PN Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Magdir menguraikan uang sebesar 119 miliar rupiah tidak dinikmati kliennya seorang diri, tapi telah dibagikan kepada sejumlah pihak, di antaranya kepada mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebesar 500 juta rupiah per bulan, sebanyak 20 kali, total ada 10 miliar rupiah, dan uang 4 miliar rupiah lainnya ditambah biaya fasilitas ke luar negeri. Kita simak pernyataan Magdir Ismail berikut ini. Untuk menyerahkan sejumlah uang atas nama terdakwa Irwan Hermawan. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang itu lebih dari 27 miliar. Ya. Itu satu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami, Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Yang ketiga, ya, soal yang lain-lain, terutama berkenaan dengan berita yang beredar, ada pihak lain, ya saya kira saya minta saudara-saudara lebih banyak bertanya kepada penyidik, karena kami tidak mengetahui itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Pak, hari ini memberikan uang kepada kejaksaan Agung 27 miliar itu, Pak. Yang menyerahkan kepada kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada. Ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik. Ya. Inilah yang kami harapkan bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan. Sampai sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Ya. Membantu dalam arti apa sih Pak sebenarnya yang Lebih pada mengembalikan kewajibannya Irwan. Ya. Karena Irwan pernah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak terkait dengan proyek ini, maka itu yang akan dikembalikan. Nilainya sama dengan kalau kita rupiahkan uang yang kami terima ini lebih banyak dari yang dikatakan oleh Irwan ketika dia diperiksa sebagai tersangka. Ya, selain itu perlu juga diketahui bahwa kami pun bukan yang pertama yang kami serahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah 8 miliar rupiah untuk dan atas nama kepentingan Irwan. Ya. Jadi begitu. Uangnya bagaimana kemudian sampai Anda tidak tahu bahwa siapa pihak swasta dijelaskan kepada? Karena kalau saya tidak keliru, saudara-saudara datang di persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Juli. Ya. Ada orang datang ke kantor, kemudian menyatakan bahwa hendak menyerahkan uang itu, dan uang itu diterima oleh Pak Handika. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dari ketiganya Pak. Karena Bapak itu menyebut nama itu tanpa merujuk pada siapapun. Tanpa merujuk kepada siapapun, dia hanya mengatakan merujuk pada Irwan untuk kepentingan Irwan. Tidak ada kaitannya dengan berapa Pak? Berapa kali Pak? Total pengembalian uang ke Kejaksaan Agung ini kami sudah berapa kali? 2 kali. Sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali, ya. Oke. Yang datang kemarin itu ciri-ciri seperti apa Pak yang datang mengantar? Aduh, karena saya tidak lihat, ya. Jadi saya tidak bisa menyatakan. Apa tuh? Orangnya gimana ciri-cirinya Pak? Ada berapa orang Pak? Berapa orang? Orangnya gimana? Orangnya kayak apa? Kayak dia nih orangnya nih. Pak, betul orangnya itu Alvin Suryo Hadi Projo, orang yang mengembalikan status Menpora. Alvin Suryo Hadi Projo. Gak kenal kami. Kami nggak kenal itu ya. Gak tahu apa namanya. ada konfirmasi Pak dari uang itu diterima. Ada tanda terima dong Pak? Ada terima dari mana? Tetapi kami tidak memberikan tanda terima kepada orang. Enggak ada. Jadi karena sekali lagi seperti saya katakan, ini ada orang beritikat baik membantu. Ya kami terima. Jadi uang ini tuh sebenarnya uang hasil korupsi atau di luar perkara korupsi? Kami tidak bisa mengatakan sumber uang ini dari mana. Tapi sekali lagi, uang ini adalah untuk kepentingan Irwan Hermawan. Pak, kalau misalnya dikaitkan dengan perkara, Pak, lantas untuk apa dikembalikan? Karena Irwan ini kan dia didakwa menerima sejumlah uang, yaitu menerima 119 miliar rupiah. Nah, sementara yang sudah kami serahkan baru 8, ditambah 27. Ya, 27 lebih ini, gitu ya. Sehingga ini kami harapkan ini akan mengurangi bebannya Irwan. Jadi kalau ada kawan-kawan pun yang menyerahkan uang, misalnya yang mau nyumbang Irwan, kami akan terima, kami akan serahkan kepada kejaksaan. Itu dari swasta semua ya Pak?
Ya, Pak, uangnya 27 miliar rupiah. Terus disampai di kantor untuk membantu, ada orang pihak membantu. Masa mereka nggak ada identitas Pak, siapa yang memberi dan bagaimana orangnya? makanya saya tidak memerlukan identitas orang. Ya, yang penting buat saya adalah ini ada orang dengan itikat baik mau membantu klien kami, ya kami terima. Saya kira itu sudah masuk kepada materi perkara ya. Saya mohon maaf, nanti kita bisa lihat saja, kita bisa dengar keterangan dari Irwan di persidangan. Saya tidak ingin melangkahi hakim dalam urusan ini. Masa iya orang mereka Kantor aja cek dong Pak. Masa nggak ada tamu? Iya dong. Ya, baru saja kita saksikan bersama pemirsa konferensi pers yang digelar oleh Magdir Ismail selaku kuasa hukum dari terdakwa korupsi BTS Bakti Kominfo Irwan Hermawan yang menyebutkan sudah menyerahkan atau mengembalikan uang 27 miliar rupiah kepada Kejagung. Sebelumnya juga sudah dikembalikan 8 miliar rupiah. Kalau di total cukup banyak yang diterima oleh Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. 27 miliar lebih, 8 miliar juga dikembalikan. Ini dimaksudkan agar Irwan Hermawan ini bisa diringankan hukumannya dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Perlu Anda ketahui bahwa Kejagung sudah melakukan penyitaan sejumlah aset milik Irwan Hermawan di Kabupaten Bandung, yaitu sebidang tanah dan juga termasuk bangunan dengan luas 1.000 meter persegi. Dan tadi disebutkan oleh Magdir Ismail, uang yang diterima oleh kliennya ini dari mana asalnya, tidak disebutkan dari pihak mana. Silakan ditanyakan ke penyidik Kejagung. Dan tadi disebutkan juga aliran dana untuk BTS Bakti Kominfo mengalir ke siapa saja. Tadi juga tidak disebutkan secara eksplisit dan secara gamblang oleh Magdir Ismail kemana uang diserahkan selain dari Johnny G. Plate dan sejumlah terdakwa lainnya. Apakah juga menyangkut kepada tokoh politik? Ini masih belum bisa dijawab oleh pengacara dari Irwan Hermawan, Magdir Ismail di Kejagung tadi.